Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kali ini saya ingin mengajak kita semua untuk menyaksikan atau mendengarkan bersama penjelasan dari salah satu tokoh politik di bangsa kita ini. Berikut videonya. Saya sedih melihat cara orang misalnya memandang Pak Jokowi tidak selesai-selesai. Apakah mudah menjadi Jokowi di tengah iklim politik yang tidak baik? Ketika partai politik seenaknya main di belakang, mentorpedo kekuatan presidensialisme, bermain sendiri, ugal-ugalan. Sekarang tiba-tiba kita mengikuti partai yang merusak sistem presidensialisme itu untuk menyerang Pak Jokowi, dan kemudian seolah-olah dia nggak ada jasanya. Pak Jokowi menatanya dengan baik, membangun rekonsiliasi dan mengajak Pak Prabowo dalam satu rekonsiliasi untuk membangun kekuatan masa depan, serta meninggalkan partai-partai yang ekstremis karena kemudian menganggap partainya adalah segala-galanya. Janganlah kita ini mau diadu domba dengan pemimpin-pemimpin politik kita yang baik. Saya bilang jangan mau. Ini oposisi ngawur yang tidak mau ya umat itu menjadi pendukung negara. Mereka mau umat ini berantem dengan negara yang pesta pora mereka. Buat apa kemudian mau disetting oleh orang untuk berkelahi dengan negara, menghantam pemimpin sehingga keharmonisan kita dalam membina umat kita ini menjadi diganggu oleh mereka. Saya mengkritis itu institusi yang didanai oleh beberapa filantropis global yang punya motif jelek, ya. Yang misalnya menyebut Pak Jokowi itu adalah raja koruptor. Bagaimana orang bisa korup, ya? Tiba-tiba seolah-olah partainya jadi suci gitu dan semua cuci tangan. Kan nggak boleh begitu dong. Tapi motifnya sederhana, kita mau diadu, dipeliharalah elemen-elemen yang bisa dipakai untuk mengadu domba. Kan begitu terus pola mainnya nanti. Dengan Pak Jokowi dibilang orang korup, bagaimana Anda bilang orang yang ada dalam negara demokrasi, yang penegak hukumnya independen, yang parlemennya galak, partai-partainya galak, rakyatnya galak, tukang demo setiap hari dibilang korup. Dari negara-negara yang tidak disebut korup, padahal itu negara totaliter yang tidak ada kebebasan. Come lah, kita cuci juga lah otak kita ini, karena udah kelamaan juga otak kita ini kangkangi oleh orang lain dan membuat negatif thinking kepada bangsa kita sendiri, seolah bangsa kita nggak punya kesempatan untuk maju. Karena ini semua mau dipakai sebagai alat ganggu. Termasuk juga tuduhan-tuduhan tentang bangsa kita sendiri, soal korupsi dan lain-lain sebagainya. Dengan Pak Prabowo sekarang, di kepalanya kan negara industri. Dia bilang saya jadi presiden, negara ini akan jadi negara industri. Yang mau boikot barang kita karena hilirisasi, boikot aja, kita mau kelola sendiri. Ini mirip dengan yang dilakukan oleh Cina ketika mereka diblokade. Saya tidak kebayang kalau pemimpin yang menang kemarin bukan yang berpengalaman, bukan yang punya wibawa, bukan yang bisa marah-marahin pemimpin dunia. Dan alhamdulillah Pak Prabowo menang, dan inilah orang yang kalau kita periksa hatinya tidak ada niat sedikit pun untuk mempersulit rakyat, membohongi rakyat, apalagi tunduk kepada elit yang korup. Itu mustahil pada Pak Prabowo. Memang tidak banyak media yang memfasilitasi percakapan tentang tata dunia dan tentang situasi dunia kita. Kebanyakan bicara tentang situasi lokal, sementara kalau Indonesia ingin eksposurnya menjadi negara besar, maka literasi para pemimpinnya tentang situasi dunia itu harus kuat. Generasi pertama bangsa kita ini dan generasi pertama pembentukan negara itu orang-orang yang sangat literate dengan tata dunia, tentang situasi dunia. Buku-buku yang ditulis oleh Bung Karno, Bung Hatta, Syahrir, Natsir itu selalu mengutip secara tebal ya, situasi dunia tempat kita hidup ini. Dan Gelora ingin masuk ke segmen itu, karena itulah di awal berdirinya Gelora bahkan memakai semboyan Indonesia sebagai kekuatan kelima dunia. Sebenarnya ini untuk mengundang literasi bangsa kita supaya sadar bahwa Indonesia punya hak untuk menjadi kekuatan negara besar, ya. Dan untuk itulah juga Indonesia didirikan, dan untuk misi besar itu juga kita ini bersatu. Kita di awalnya keluar dari penjajahan dan kita gunakan itu sebagai medium bagi konsolidasi nasional supaya kita kuat dan bersatu melawan penjajah. Tapi setelah kita menang, kita cantumkan dalam tujuan bernegara, kita akan menjadi kekuatan dunia. Tidak saja karena Pancasila mengandung pasal tentang internasionalisme dulu seperti yang dikatakan oleh Bung Karno yang kemudian menjadi kemanusiaan yang adil dan beradab, tapi juga pada pembukaan mencantumkan keikutsertaan kita dalam perdamaian dunia yang berdasarkan perdamaian abadi dan keadilan sosial. Jadi ini negara yang sejak awal didirikan dengan cita-cita besar, dan tidak layak kalau pemimpinnya terus-menerus terjebak dalam konflik remeh-temeh yang tidak pernah selesai, yang tidak bermutu, ya, yang ngawur dan kehilangan narasi besar yang bisa menyatukan energi bangsa ini untuk melihat masa depannya secara lebih optimis. Nah, Partai Gelora ingin hadir untuk itu, ya, mengingatkan kita. Partai ini memang masih kecil, tapi narasinya tidak kecil. Kita mau menjadi kekuatan yang menyuarakan di sebalik keinginan kita untuk berbeda dan bertengkar,
ada cita-cita besar yang kita sandingkan di depan pikiran semua pemimpin nasional, yaitu keinginan agar Indonesia menjadi kekuatan kelima dunia. Jadi inilah nasib kita menurut saya ya, yang harus terus-menerus didengungkan. Sekali lagi, Partai Gelora ingin menjadi pengusung dari narasi besar itu. Nah, yang kedua yang saya ingin katakan adalah, dan kita berada di ceruk sejarah yang menentukan. Ya, Pak Anies Mata berkali-kali mengatakan ini adalah kesempatan kita. Pada saat dunia ini tidak terlalu terkonsolidasi, kekuatan lama sepertinya centang perenang dan mengalami kegagalan struktural yang akut, maka Indonesia sebagai pengusung dari peradaban mulia, peradaban yang baik, harus tampil ke depan. Dan dalam dunia seperti inilah kita harus semakin tampil, semakin berani dan semakin percaya diri. Nah, alhamdulillah para pendiri bangsa kita juga dari awal melihat celah itu. Demikianlah sebagaimana yang kita saksikan bersama penjelasan dari Pak Fahri Hamzah. Semoga saja dapat kita pahami. Terima kasih atas kebersamaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.